Halo Sobat Ayon, gimana ya caranya orang yang lagi nambang bisa berkomunikasi di tengah-tengah laut? Kemudian orang desa yang di pegunungan bisa berkomunikasi juga, apalagi yang di pedalaman-pedalaman hutan. Itu gimana ya komunikasinya ya? Ya, kita membahas tentang VSAT. VSAT itu apa? Very Small Aperture Terminal. Apa sih itu VSAT? Yuk kita bahas. Teknologi VSAT bekerja dengan cara mengirim dan menerima sinyal dari satelit yang mengorbit bumi. Antena parabola kecil di bumi biasanya cuma sekitar 1-2 meter, berkomunikasi langsung dengan satelit di angkasa. Awal mula konsep ini muncul di tahun 1960-an ketika para ilmuwan mulai mengembangkan komunikasi satelit untuk kebutuhan militer dan penerbangan nih Sobat Ayon. Tapi teknologi ini atau VSAT modern mulai populer itu di era 1980-an, terutama untuk koneksi data dan internet di lokasi terpencil. Ada dua jenis nih untuk jenis dan kegunaannya. Apa aja ya Sobat Ayon ya? Ada jenisnya itu VSAT Ku-band. Biasanya digunakan untuk kebutuhan internet komersial seperti kantor, sekolah, atau bahkan bank di daerah terpencil. Kemudian ada VSAT C-band. Lebih kuat menghadapi cuaca ekstrim, cocok buat area pertambangan, perminyakan, dan lembaga pemerintahan. Teknologi VSAT ini sangat identik dengan usaha-usaha tuh yang remote nih Sobat Ayon, atau yang jauh. Seperti apa? Pertama, pertambangan migas, kemudian maritim, kapal laut, dan rig lepas pantai, kemudian banking dan ATM remote. VSAT ini mulai digunakan itu di awal tahun 1990-an nih Sobat Ayon. Dan itu pertama kali digunakan untuk ATM nih yang tidak terjangkau dengan kabel fiber optik. Kalian pernah lihat kan ada parabola besar di dalam sebuah tempat kalian mengambil uang? Itulah namanya VSAT nih Sobat Ayon. Pasti kalian pernah lihat kan? Teknologi ini mulai diterapkan di daerah-daerah remote yang tanpa ada infrastruktur kabel fiber optik nih Sobat Ayon. Kira-kira kelebihannya apa ya untuk teknologi VSAT ini? Bisa digunakan di mana saja, asal ada langit terbuka. VSAT itu sinyalnya bagus banget. Kemudian stabil untuk komunikasi dua arah, voice, data, video. Cepat di-deploy, nggak perlu nunggu instalasi kabel yang jauh banget nih sampai kilometeran. Tapi di samping kelebihannya, ada juga nih kekurangannya dari teknologi VSAT. Apa sih kekurangannya Sobat Ayon? Latensinya tinggi karena sinyal harus bolak-balik ke satelit orbit. Kemudian biayanya lebih mahal banget daripada teknologi fiber optik. Pasti lebih mahal nih Sobat Ayon. Dan bisa banget terganggu cuaca, apalagi di tempat terbuka kan. Apalagi untuk teknologi yang Ku-band. Seiring perkembangan zaman, sudah mulai ada nih teknologi-teknologi yang menggantikan teknologi VSAT ini. Biasanya di Indonesia ini ada apa ya? Pertama, fiber optik nasional atau palaparing. Itu jaringan kabel bawah laut yang menghubungkan seluruh pulau besar. Kemudian ada HTS, High Throughput Satellite. Satelit generasi baru dengan kapasitas data jauh lebih besar dari VSAT klasik. Kemudian ada Starlink dan LEO Satellite System. Satelit orbit rendah yang menawarkan internet cepat dengan latensi yang rendah, bahkan bisa menyaingi koneksi yang di darat. Jadi kesimpulannya teknologi VSAT ini memang sudah ada yang penggantinya tuh Sobat Ayon. Tapi daerah-daerah terpencil yang tanpa ada kabel fiber optik itu pasti tetap ada nih di Indonesia khususnya. Dan itu teknologi VSAT itu pasti masih berguna sekali nih. Dah sampai sini aja ya untuk pembahasan teknologi VSAT ini. Kalau ada pertanyaan seputar VSAT ini, kalian jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ayo Network, for better life, turn on your light. Dadah!